Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang kembali melimpahkan pada kita taufiknya untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Qala faslun, pasal. Pasal itu apa sih sebenarnya? Undang-Undang Dasar pasal 20. Apa itu pasal? Di Indonesia kayaknya pasal beda dengan pasal dalam bahasa Arab. Faslun, apa maksudnya faslun? Faslun itu artinya pemisah gitu. Kelas disebut fasal karena pemisah, memisahkan satu dengan yang lainnya. Kelas 1 dengan kelas 2 terpisah. Faslun, pemisah. Nggak enak kalau diartikan. Ya udah jadi pasal. Fi adabin tata'allaqu bi sholatil jum'ati wa yaumil jum'ati. Adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Ini mak-mak nggak boleh nih. Bukan nggak boleh, nggak wajib. Berarti nanti harus disampaikan ke suaminya, ke anaknya, ke kakaknya, ke adiknya yang laki-laki ya. Karena ini ilmu buat laki-laki nih. Adab berkaitan dengan sholat Jumat. Dia ada sekitar 15 adab. 1. An yasta'idda laha, bersiap untuknya. Min yaumil khamis, sejak hari Kamis. Masya Allah, ini serius sekali ya. Jarang-jarang kita ada yang siap-siap Jumatan hari Kamis. Buru-buru hari Kamis, pagi Jumat aja belum siap. Makanya kenapa itu sekolah Islam, madrasah, pesantren itu diliburkan hari Jumat. Maksudnya biar bersiap sholat Jumat gitu, bukan malah liburan. Liburan dalam Islam itu ibadah. Makanya hari raya dalam Islam itu bukan pesta pora ya. Hari raya itu takbir, hari raya itu tahlil, hari raya itu dzikir, ibadah. Termasuk Jumat itu disebut hari raya pekanan. Setiap pekan kita berhari raya, yaitu hari apa? Jumat. Ngapain? Pesta? Tidak. Hari raya itu bukan pesta. Hari raya itu ibadah. Makanya hari Jumat itu ada ibadah khusus, yaitu Jumatan, yang dia bisa menggantikan sholat duhur ya, jadi duhur diganti dengan ibadah sholat Jumat, tapi ada syaratnya, harus mendengarkan khutbah Jumat. Tapi khusus laki-laki, wanita tidak wajib sholat Jumat. Bersiap sejak hari Kamis dan sejak malam Jumat. Apa siap-siapnya? Tandif, bersih-bersih. Wa ghuslil siyabi, membasuh baju, mencuci baju. Ini khususnya orang dulu yang bajunya cuma satu-satunya nempel di kulit itu seumur hidup. Jadi orang dulu ada yang 1 sampai 60 tahun gitu disebutkan, tidak pernah melipat baju. Maksudnya nggak pernah ganti baju, nggak ada yang dilipat, satu-satunya gitu. Itulah kehidupan para pendahulu kita dulu. Hidup mereka ya, selain memang karena kondisi, mereka memang berusaha untuk zuhud, berusaha untuk apa? Menghindari dunia. Mereka tidak terpukau silau oleh gemerlapnya dunia, hingar-bingarnya dunia, hiruk-pikuknya dunia tidak membuat mereka terlena dari zuhud. Wa i'dadi ma yasluhu laha, dan mempersiapkan apa yang bagus untuknya, yang tepat untuk persiapan Jumat ya, macam-macam lah disiapin.
Terutama yang di masjid juga, pengurus masjid itu menyiapkan apa? Masjidnya mungkin dipel dulu, karpetnya dibersihkan dulu, di vacuum cleaner. Ya, vacuum cleaner kemarin ya, zaman Covid ya. Jadi vakum kerja, duitnya cleaner ya. Kemudian yang kedua, al-iktisal fi yaumiha, mandi di hari Jumat. Bukan malam Jumat ya. Malam Jumat tuh horor. Itu di Indonesia ya, aslinya nggak horor. Apalagi Jumat Kliwon tuh di Jawa tuh. Nggak ada dalam Islam itu hari sial, hari horor, hari macam-macam, nggak ada ya. Jadi mandi di hari Jumat. Hari Jumat tuh mulainya kapan? Hari disebut hari itu sejak kapan? Nah, itu malam Jumat. Harinya, siangnya maksudnya. Siang Jumat dimulai kapan? Fajar, subuh. Jadi kalau udah as-sholatu khairum minan naum, itu udah adzan subuh, itu berarti udah masuk hari siang Jumat ya, siang Jumat. Maka setelah itu dia boleh mandi Jumat itu. Itu sudah mandi Jumat. Tapi kalau lebih mendekati ke hari, bukan hari, jam berangkat Jumat itu yang paling bagus. Karena kadang-kadang mandi pagi mungkin malah berangkat kerja dulu kan, nggak libur ya. Atau ke pasar dulu. Dari pasar tentu agak berkeringat ya. Kalau nggak sangat berkeringat ya, panas pasarnya, nggak pakai AC, di bawah terik matahari, berkeringat. Maka ya sebaiknya mandi lagi ya. Tadi yang mandi pertama mungkin udah niat mandi Jumat, ya udah batalin aja. Kita mandi Jumat yang paling dekat dengan Jumat. Tadi yang mandi bersih-bersih aja jadinya. Kemudian kama jaa fil ahadits, seperti dalam hadis-hadis yang di dalam sahihain dan yang lainnya, wal Nabi menyatakan manikta salayumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Siapa yang mandi hari Jumat maka itulah yang terbaik. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan ini ibadah yang sering di medsos itu disebutkan apa? Malam Jumat, sunnah Nabi gitu. Itu apa maksudnya sunnah Nabi? Dan itu tidak tepat dikatakan sunnah Nabi malam Jumat. Yang betul kalau sunnah Nabi maksudnya hubungan suami istri, itu hari Jumat bukan malam Jumat. Hadisnya begitu ya, kata Nabi SAW, maniktasala yaumal jum'ah wa ghassala, maniktasala wa ghassala, kemudian summa bakara wabtakara wa yamshi ilal masjid, kemudian wa yadnu minal imam, kutibalahu bikulli khatwatin yahtuha ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha. Jadi siapa yang mandi hari Jumat dan membuat istrinya mandi, itu maksudnya hubungan suami istri. Dan itu kata-katanya hari Jumat, siang berarti bukan malam. Dan tadi disebutkan mandi hari Jumat, bukan mandi malam Jumat. Jadi siang sebenarnya sunnah Nabi yang dimaksud dalam hadis itu adalah siang hari Jumat. Kemudian apa? Wabtakaro, berangkat pagi-pagi buta, maksudnya pagi-pagi sekali, yaitu sambil berangkat sholat subuh. Sebagian salaf dulu begitu, berangkat Jumatan itu sambil berangkat subuh. Mereka subuh itu sampai Jumatan. Kalau enggak ya setelah subuh, mungkin habis subuh balik lagi baru berhubungan suami istri, baru setelah itu mandi, baru berangkat Jumatan. Itu yang ditempuh oleh para salaf dulu, dilakukan oleh para salaf. Berangkat Jumat pagi-pagi, kemudian apa? Dan dia berjalan wala yarkab, tidak naik kendaraan, jalan kaki. Kemudian mendekat ke imam, maksudnya di awal shaf, jangan bersandar di belakang. Itu yang melakukan begitu, maka baginya setiap langkah yang dilangkahkan pahala 1 tahun sholat dan saum. Coba bayangkan, kalau ke masjid
masjidnya jarak 500 meter itu minimal 1000 langkah. 1 meter itu biasanya 2 langkah atau kurang dikit ya, 1000 langkah atau kurang lah, tergantung langkahnya. Makanya kalau mau lebih banyak pahala, langkahnya dikecil-kecilin aja. Dan itu terjadi, salaf juga begitu, ada yang memperkecil langkahnya biar lebih banyak langkahnya gitu, atau muter-muter dulu komplek gitu kan. Tapi itu terlalu takalluf ya, membebani diri. Jadi ya sesuai dengan jarak rumahnya masing-masing dari masjid. Makanya ini keutamaan yang akan diperoleh orang yang jarak rumahnya dari masjid itu jauh, tapi masih bisa dijangkau dengan jalan kaki. Maksudnya kalau dia jalan kaki nggak kecapean, kayak ibu-ibu naik tangga kecapean gitu kan. Ini masih kuat jalan kaki, silahkan. Syekh Utsaimin itu jarak rumah dari masjid itu 1 kilo, dan setiap kali sholat 5 waktu itu jalan kaki. Padahal udah tua. Padahal terik matahari di Arab Saudi ya, tidak seperti kita. Nah itulah orang alim yang mengamalkan ilmu ya, seperti itu. Jadi berangkat jalan kaki sampai ke masjid, maka ditulis setiap langkahnya pahala 1 tahun, saum dan sholatnya 1 tahun. Kita setahun ngumpulin pahala sholat saum itu berapa itu? Berapa pahalanya? Kan banyak sekali. Dan 1 tahun kita banyak melakukan dosa-dosa juga. Ini nggak ditulis dosanya, cuma pahalanya saja. Pahala siam sama pahala qiyam. Di situ ada juga pahala Lailatul Qadar kemungkinan, kalau dia ketika malam Lailatul Qadar dia sholat, dia beribadah pada Allah. Coba lihat, pahala yang luar biasa kan. Tapi jarang orang melakukan ini. Saya di Indonesia hampir nggak menemukan orang yang melakukan ini ya, hampir. Tapi saya ketika di Yaman baru lihat, oh ternyata prakteknya seperti itu. Di Yaman begitu, orang di masjid itu jam 8, jam 9 tuh udah rame orang Jumatan, udah rame soft itu. Apa nggak capek nunggu sampai duhur? Capek sebenarnya, tapi mereka bikin kegiatan ngafal Quran, muter-muter gitu. Kalau duduk aja tidur itu, jadi muter jalan. Nanti kalau capek jalan sholat lagi. Kan ada ibadah juga yang nih ditinggalkan juga di Indonesia, adalah sholat mutlak menunggu imam dari Jumat. Ini kasih tahu kepada suami-suami ya, banyak yang nggak tahu. Harusnya ini yang hadir nih bapak-bapak nih. Hah? Salat mutlak itu salat bebas, pokoknya nunggu imam sampai imam datang, mau 1000 rakaat juga boleh gitu. Ya coba bayangkan kalau berangkatnya dari subuh atau jam 6 lah ya, jam 6 berangkat sholat 2 rakaat, 2 sampai imam datang, sampai imam tuh naik mimbar, assalamualaikum, kemudian adzan. Ketika imam naik mimbar udah nggak boleh sholat, selesai sholat. Itu kira-kira berapa rakaat tuh? Dapat banyak. Nah itu ibadah juga sudah hampir hilang ya. Saya lihat juga cuma di Yaman. Di Indonesia mungkin pernah, tapi saya lupa ya. Sedikit orang praktek sunnah di Indonesia ini ya. Jadi banyak orang di Indonesia ngaku ahlu sunnah, tapi nggak ngerti sunnah Nabi seperti apa, banyak. Itu yang sering diandalkan di medsos, sunnah Nabi itu malam Jumat. Itu salah, bukan malam Jumat, siang Jumat ya. Sunnah Nabi hubungan suami istri maksudnya. Dan itu juga sebagian dari pelecehan ya, ketika menganggap sunnah Nabi cuma masalah hubungan suami istri. Tidak, sunnah Nabi itu lengkap gitu. Itu ada hubungan, ada kemudian mandi, kemudian ada berjalan kaki ke masjid, itu semua sunnah Nabinya di hari Jumat. Jadi kasih tahu suami, mudah-mudahan ibu-ibu yang nggak pernah Jumatan, nggak pernah kan, itu dapat pahala yang sama ketika memotivasi suaminya melakukan itu. Sampaikan hadis itu, hadis sahih itu. Kalau nggak tahu cari di Google ya, hadis keutamaan langkah kaki hari Jumat gitu, cari, ada itu. Belum lagi nanti kalau datangnya di awal waktu, maka dianggap seperti apa? Kurban onta. Ada yang pernah kurban onta? Belum kan? Makanya kalau bisa praktek Jumat, setiap Jumat kita kurban onta itu. Ketika hadir di awal waktu. Awal waktu kapan ya? Sekitar dibagi 5 itu, karena kurbannya 5 ya. Onta, sapi, kambing, ayam, telur. Jadi dibagi 5 itu sejak subuh sampai duhur. Jadi gitu, memang awal waktu ya awal-awal itu. Sekitar 1 jam lebih gitu. 1,5 jam pertama. Nanti kalau khatib sudah naik mimbar, maka malaikat sudah tidak mencatat siapa yang datang lagi. Jadi
Di hari Jumat tuh udah dicatat di depan pintu masjid, di pintu masjid itu malaikat ada yang menunggu siapa yang datang awal, terus begitu seterusnya. Maka ada prestasi tersendiri bagi orang yang datang awal waktu. Ini kasih tahu kepada para bapak-bapak, para anak-anak laki-laki, agar ada semangat lah setidaknya. Kita orang ngaji itu praktek ilmu apa yang kita sudah ketahui. Datang hari Jumat di awal waktu. Kalau nggak ada kegiatan yang lain ya, yang lebih penting. Kalau ada yang lebih penting, apa itu lebih penting? Nyari nafkah buat keluarga. Kalau nggak saya cari, mati keluarga saya. Itu lebih penting itu. Silakan cari nafkah. Tapi kalau bisa libur dulu hari Jumat. Kalau bisa ngatur sendiri sebagai bos kan ngatur gitu kan. Liburkan dulu karyawan hari Jumat gitu. Kasihan mereka mau Jumatan. Mereka juga nggak Jumatan. Ya kasih tahu diajak Jumatan pagi-pagi, silakan diajak. Ini sunnah hampir hilang ini ya. Ini ajaran Nabi yang hampir hilang. Dulu para salaf begitu datang di awal Jumat. Kemudian wal afdol yang lebih utama al-ikhtisal an yakuna qubailir rawahi ilaiha. Jadi yang paling utama mandinya itu pas sebelum atau sesaat sebelum berangkat ke masjid. Ya, itu yang paling bagus, maksudnya nggak sampai diselai dengan kegiatan lain berkeringat. Adab yang ketiga, berhias dan bersih-bersih badan. Jadi termasuk mungkin mau pangkas kumis atau cabut rambut ketiak atau apa, pokoknya bersih-bersih semua. Waqasul atfar tuh, memotong kuku di hari Jumat. Yang bisa dipotong ya. Saya pertumbuhan kuku agak lambat, 2 Jumat sekali ya potong. Kalau Jumat sekali belum bisa dipotong. Kemudian wasiwak, bersiwak. Ini bersiwak nih tiap hari sudah ya. Orang Indonesia alhamdulillah kalau masalah siwak itu tertib. Kalau orang Arab, saya mendapati di Yaman itu agak kurang tertib mereka. Wa ghairi dzalika mimma taqaddama min izalatil fadalat, dan selain itu dari apa yang telah lalu dari menghilangkan kotoran-kotoran ya di badan atau di pakaian. Wa tatayyabu wa yalbasu ahsanathiyabihi, kemudian memakai wewangian dan memakai pakaian yang paling bagus yang dia punya. Ya sekarang masalahnya orang sekarang tuh pakaian bagusnya banyak gitu, ya udah pilih mana aja bebas. Kalau orang dulu mungkin baju cuma 2 atau 3 atau 4, paling bagus yang dia punya itulah yang dipakai untuk Jumatan. Yang lainnya baju kerja, baju untuk aktivitas, baju jihad dan sebagainya. Khusus ada baju untuk sholat Jumat. Itu dulu para salaf begitu. Kalau kita rata-rata baju kerja, baju main, baju jalan, baju sholat hampir sama gitu. Artinya bisa serba bisa dipakai karena bagus semua baju kita. Tapi insya Allah ada yang paling bagus, yang paling layak untuk Jumatan. Dan pakaian yang paling bagus untuk laki-laki adalah warna putih ya. Dan itu tidak wajib, itu sunnah. Jadi yang paling bagus warna putih. Makanya di Saudi, enggak cuma Saudi ya, Arab secara umum itu rata-rata jubah warnanya apa? Putih, laki-laki. Nah belakangan mulai banyak warna-warni macam-macam, mengikuti tren dunia lain itu. Aslinya kalau dalam Islam putih saja. Makanya ya masih populer di sana putih, masih dominan putih. Kalau wanita di Arab itu hitam saja, mulai ngetren warna-warna lain tuh ngikuti bangsa lain. Nah, ngikuti orang Indonesia batik ya. Nanti yang nggak mau Islam dari Arab pakai Islam Nusantara ya, itu jenazahnya pakai batik juga. Kemudian yang keempat, tabkir ilaiha masyian tuh. Berangkat pagi-pagi sambil berjalan. Ini sampaikan kepada suami-suami, berangkat Jumatan tuh nggak usah pakai motor, cuma deket saja. Kecuali yang Jumatannya sampai 5 kilo atau lebih, nah itu pakai motor. Silakan. Rata-rata masjid kita kan dekat-dekat kan. Kecuali memang pengen masjid sana yang sesuai sunnah jauh, ya udah pakai motor, enggak masalah.
Mana lebih bagus? Masjid dekat jalan kaki atau masjid jauh pakai motor? Tergantung. Kalau memang yang masjid dekat khutbahnya berisi syubhat, khawatir terkena syubhat, mending cari yang jauh tapi sesuai sunnah, ya. Karena kadang-kadang khutbah itu isinya syubhat, naudzubillah min dzalik. Ya, hindari lebih baik. Apalagi yang masih minim ilmu itu jangan gampang mendengarkan syubhat, ya, walaupun hari Jumat. Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Kalau mendengarkan taklim kayak gini nggak wajib. Makanya kalau ada yang tidur nggak saya tegur, ya, silakan tidur. Kalau Jumatan nggak boleh negur juga, cuma wajib itu. Kalau sengaja yang tidur dari rumah niatnya mau tidur gitu, nanti Jumatan, itu nggak sah Jumatannya, ya. Dan rata-rata orang tidur itu dari Jumat itu pas khutbah itu luar biasa. Orang yang kena insomnia itu kalau Jumatan tidur, aneh kan? Saat wajib mendengarkan malah tidur. Itu banyak kaum muslimin begitu. Tapi alhamdulillah yang saya saksikan di masjid-masjid sunnah tidak, ya. Saya khutbah, selama khutbah ada sih yang tidur, tapi nggak sebanyak kalau di masjid-masjid luar sana. Ya, saya mengalami di masjid-masjid lain itu masya Allah banyak orang tidur itu Jumatan, dikir sambil gini tapi nggak sadar itu udah. Kayaknya dikir. Sedangkan khutbah saja nggak boleh dikir kita. Khutbah itu harus didengarin. Kalau kita dengerin sambil dikir itu namanya nggak dengerin, nggak bakal paham. Kalau saya paham kok. Kalau dia paham berarti dikirnya ini nggak sah. Dikirnya nggak betul. Artinya itu ibadah nggak bisa digabung, ya. Antara mendengar khutbah untuk memahami dengan berzikir itu nggak bisa digabung. Zikir ya nanti. Di sela-sela itu mungkin gitu kan. Maksudnya mungkin khotibnya bacanya agak lama. Ada yang baca kan model khutbah, ada yang baca lama, mungkin sela-sela bisa diselingi dengan subhanallah, alhamdulillah, ya silahkan, tidak masalah. Tapi secara umum kalau kita sedang mendengarkan khutbah atau kajian itu nggak ada ibadah lain. Kita ibadah yang paling utama saat hadir di kajian kayak gini adalah mendengarkan kajian. Makanya ada orang salah paham kan. Ada di antara doa yang mustajab adalah ketika taklim, ketika majelis dzikir, majelis taklim gitu. Yaitu doa di sela-sela itu, bukan selama taklim gini doa gitu. Atau doa setelah majelis taklim juga, doa kafaratul majelis misalnya, itu menggugurkan dosa-dosa. Kemudian wa yanbaghi lisa'i ilal jami' an yamshi yaskunu wa bisukunin wa khusyu'. Hendaknya orang yang berjalan menuju masjid itu berjalan, ya, dengan tenang dan khusyuk. Khusyuk itu artinya pikirannya nggak macam-macam gitu, fokus dengan kita mau ibadah. Makanya perbanyak zikir. Kalau orang mau khusyuk hatinya itu dengan berzikir. Kalau kita ingat Allah, kita akan tenang dan khusyuk. Kemudian wayan wil i'tikaf. Sejak dari rumah atau sejak masuk masjid itu sudah ada niat i'tikaf. Ini siapa saja, ibu-ibu juga kadang majelis taklim ke masjid itu dari masuk itu niatkan i'tikaf, ya. I'tikaf sampai keluar dari masjid. Jadi diniatkan. Karena innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Kalau nggak ada niat i'tikaf ya nggak dapat pahala i'tikaf gitu. Padahal itu pahala, sama-sama duduk di masjid, yang satu dapat pahala i'tikaf, yang satu tidak dapat pahala. Kemudian yang kelima, tidak melangkai pundak-pundak manusia, tidak memisahkan antara dua orang yang bersebelahan, kecuali memang ada celah, maka boleh melangkah ke depan. Di depan masih ada celah kosong, silakan dilangkahi, maksudnya disingkirkan orang mau lewat gitu. Tapi yang lebih utama jangan memberi celah di depan biar tidak ada orang yang melangkah-langkah. Siapa datang awal fal awal, ya. Datang pertama maka di shaf pertama, kedua, ketiga terus dipenuhi. Begitu adab yang tepat dalam menghadiri Jumatan ataupun majelis taklim ataupun sholat jamaah, ya. Secara umum orang sholat jamaah itu datang itu di awal shaf awal itu diisi. Sholat qobliyah, kemudian shaf kedua dan seterusnya. Jadi setiap orang yang datang itu bisa sholat dengan apa? Dengan sutro. Kita bahas sutro waktu itu di kemarin ya. Ada yang nanya tentang sutro.
di mana musola apa namanya, masjid apa itu, Salahuddin ya, Al-Ayyubi. Nah itu sutro. Jadi sutro itu kalau kita datang belakangan, di depan kita ada orang duduk, itu jadi sutro kita. Tapi coba bayangkan ketika apa, orang yang pertama datang maunya sandaran di belakang-belakang, orang mau maju juga sungkan, mau sholat juga nanti malah ditengok dari belakang, nggak enak gitu kan. Jadi itu salah, cara menghadiri Jumatannya salah. Salah siapa ya? Salah semuanya, rata-rata begitu. Harus diperbaiki semuanya ya, semuanya harus sadar. Hadir sholat ataupun pokoknya hadir ke masjid itu isi soft awal dulu pertama kali, kemudian kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, ala yamurra baina yadil musolli, tidak lewat di depan orang yang sholat, yang ada sutrohnya tapi ya. Jadi ada sutroh, orang sholat pakai sutroh, jangan lewat di antara orang itu dengan sutroh. Boleh lewatnya di mana? Di depannya sutro, di setelahnya sutro itu boleh. Kemudian yang ketujuh, mencari soft yang awal-awal gitu. Kecuali kalau melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran, maka boleh terlambat karena itu sebagai udzur. Maksudnya ada kemungkaran, dia berusaha merubah kemungkaran itu gitu, gara-gara merubah kemungkaran akhirnya terlambat untuk dapat soft awal, itu ada udzur berarti. Kalau nggak ada udzur maka jangan sampai terlambat di soft awal ya. Ini kebanyakan orang kalau lemah iman tuh gitu, maunya belakangan-belakangan. Udah adzan nantilah belum iqomah gitu. Ini bukan mental mukmin begitu, itu mental munafik ya. Munafik itu malas-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri untuk sholat, berdiri dengan malas. Berdiri malas itu terlambat diantaranya. Kalau orang semangat itu nggak terlambat. Baru dengar adzan tuh langsung sudah wudu berangkat. Bahkan sebelum adzan bisa jadi udah berangkat. Karena dia muadzin kan. Makanya muadzin tuh bagus. Profesi sebagai muadzin itu Masya Allah. Gak bakal terlambat itu datangnya. Kalau muadzinnya terlambat semua satu kampung. Muadzin itu bangun paling duluan, udah sholat witir di rumah, berangkat ke masjid, kemudian sholat subuh, adzan subuh. Kalau di sebagian masjid di kota Jogja secara umum ya, itu jam 3 udah pada adzan di sana. Adzan pertama. Ramai masjid-masjid adzan. Dulu saya pesantren di Bantul, saya juga muadzin, kebetulan ditunjuk muadzin. Jadi jam 3 udah kebiasaan adzan ya, udah semua adzan memang. Semua adzan rata-rata. Itu banyak, itu di Jogja jam 3, kadang setengah 4 ya, tergantung subuhnya ya. Jadi sekitar jarak 1 jam dari subuh. Kadang subuh jam 4 kadang-kadang kan. Itu jam 3 udah pada adzan. Kalau subuhnya setengah 5 berarti adzannya setengah 4 gitu. Sejam atau 1,5 jam kadang jaraknya. Jadi udah adzan, santri-santri udah bangun semua. Adzan pertama mereka sholat witir, kemudian baca Quran, ngafal dan sebagainya. Baru nanti adzan subuh sudah siap-siap, sudah persiapan ibadah malamnya gitu. Jadi jangan terbiasa terlambat untuk ke masjid ya. Hati-hati itu, diingatkan suami-suaminya yang suka terlambat ke masjid. Itu ciri-ciri munafik. Hati-hati. Jangan-jangan terkena virus nifak, itu hati-hati ya. Itu lebih bahaya daripada corona ya. Semua virus yang menjangkiti hati itu jauh lebih bahaya daripada virus yang menjangkiti badan. Kemudian yang ke-7, ke-8, memutus tanaful. Tanaful itu sholat sunnah dan dzikir ketika imam datang. Jadi imam datang maksudnya mau khutbah itu, sudah naik mimbar, hentikan sholat sunnahnya. Itu tanaful. Sholat sunnah yang saya bilang tadi 2, bebas berapa rakaat. Tergantung dapatnya. Kalau dia berangkat pagi dapatnya banyak gitu. Makanya siapa cepat dia dapat.
dapatnya banyak. Ibu-ibu pernah sholat paling banyak berapa rakaat? Ada yang 100? Sholat tarawih aja lebih banyak istirahatnya daripada sholatnya. Ini perlu dicoba ya, ibadah-ibadah begitu. Dulu Asma, ini udah jadi nenek-nenek itu, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Itu saking capeknya sholat sampai menjulurkan tali dari tiang ke tiang untuk pegangan sholat gitu. Saking lamanya sholat. Jadi mereka sholat tuh kegiatan yang paling dicintai. Yang Rasul bilang apa? Ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Penyejuk mata itu artinya ungkapan untuk bahagia gitu. Yang membuatku bahagia itu sholat gitu. Itu Rasulullah dan para sahabat begitu. Arihna biya ya Bilal, nyamankan kami dengan sholat wahai Bilal gitu. Udah masuk waktu nih adzan, cepat kami kepengen bernyaman-nyaman dengan sholat gitu. Terutama sholat fardu. Sholat fardu masih kurang, sholat rawatib, sholat sunnah ya. Sholat sunnah bertingkat ya. Ada yang paling muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang tanaful ya. Terakhir tanaful itu sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang gak ada sebab. Yang itu yang dilarang di waktu terlarang. Selain itu nggak dilarang sholat itu. Sholat sunnah pun nggak dilarang. Yang ada sebabnya ya. Nanti ada keterangan kayaknya di sini. Sholat macam-macam sholat. Iya nanti di pasal-pasal berikutnya insya Allah. Kemudian jadi memotong sholatnya atau dikirnya tuh kan, dikir dipotong, jangan dikir terus. Udah mau dengerin khutbah, dengerin adzan itu jangan dikir terus. Jadi sekarang ikuti adzan. Wastaqilu bi ijabatil muadzin tuh, sibuk dengan menjawab muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ikuti Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi pelan, jangan saingan sama muadzin. Kadang-kadang orang dikir tuh mau keras-keras gitu, ini mau pamer atau apa. Kadang imamnya Allahu akbar, makmum juga Allahu akbar. Makmum gak usah bersuara. Ada saja orang yang bersuara kadang-kadang. Ini ngeselin ya, ganggu orang lain ya. Sudah, udah ada imam, sudah yang lain, kecuali yang mubalik, yang memang menyambung imam yang memang untuk lebih jauh ya, kayak di Masjidil Haram gitu kan. Karena saking luasnya masjid butuh ada yang mengeraskan suara imam gitu, mengulangi. Tapi kalau makmum yang lain rata-rata ya sudah, pelan saja kita dikir sendiri. Jangan terlalu keras mengganggu orang lain. Jadi berhenti dikirnya karena mengikuti adzan. Jadi setiap lafaz adzan diikuti kecuali dua hayya 'alas shalah itu dengan dua hayya 'alah namanya, hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah itu dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Terus ketika ini juga ada doa ini raditu billahi robba, itu ketika asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikuti asyhadu anna muhammadar rasulullah sambil seterusnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu boleh diucapkan walaupun muadzinnya mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah berikutnya, enggak apa-apa, nabrak bareng gitu boleh. Dan itu 2 kali. Ketika muadzinnya nyambung ke hayya 'alas shalah kita masih raditu billahi robba boleh, enggak masalah. Nah, kemudian selepas adzan kita berdoa. Tsumma bistima'il khutbah, setelah adzan selesai maka kewajiban berikutnya mendengarkan khutbah. Jadi khutbah bukan untuk ditinggal tidur ya, tapi jadi aji sirep itu namanya. Pokoknya asal khutbah itu orang udah mulai ngantuk gitu. Innal hamdalillah itu mantra sirep gitu ya. Kemudian yang ke-9, sholat sunnah setelah Jumat. Nah ini juga perlu dilakukan. Insya rakaat ini bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Ini semuanya sunnah. Syekhul Islam membedakan, kalau yang sholatnya di masjid sebaiknya 4 atau 6. Kalau yang sholatnya di rumah sebaiknya 2 gitu. Tapi sering kebalik di sini. Rata-rata orang sholat ba'diyah di masjid 2.
ya nggak salah, nggak dosa, cuma kurang tepat gitu. Prakteknya salaf itu begitu. Kalau 2 rakaat itu yang sholatnya di rumah, kalau sholatnya di masjid itu 4 atau 6. Dan sholat sunnah terbaik di mana? Di rumah, kecuali sholat tahiyatul masjid, kecuali sholat itu mutlak ini menunggu khotib, itu sholatnya di masjid semua. Yang lain-lain sholat itu paling bagus di rumah. Dan itu bukan bermakna nggak boleh di masjid ya, boleh di masjid, cuma lebih utama di rumah. Kemudian an yuqima fil masjid hatta yusallil asar, tetap tinggal di masjid sampai sholat asar. Nah ini bagi orang yang memang nggak banyak kegiatan ya, orang-orang pensiun, orang-orang tua, itu mau ngapain lagi coba? Rata-rata udah pensiun tapi kegiatannya di rumah banyak, itu hobi apa, ayam, burung, cocok tanam, macam-macam gitu. Padahal itu bukan kebutuhan gitu, cuma hobi gitu. Sebaiknya hobi itu hobi baca Quran gitu loh. Kalau udah tua itu hobinya akhirat saja lah, udah mau mati gitu kan. Persiapan gitu menjelang mati, jangan memperbanyak kegiatan dunia kayak nggak mau mati itu. Orang tua yang masih sibuk dengan urusan dunia kayak nggak mau mati gitu, seakan-akan pengen panjang umur terus. Maunya kalau hari ulang tahun cucunya datang panjang umurnya gitu. Nah ini nggak inget mati kalau kayak gitu. Jadi kalau ada orang ulang tahun langsung kita kasih tahu aja inget mati gitu loh. Jangan panjang umur terus, inget mati itu harus diingat. Jadi kalau nggak ada kegiatan begitu, tunggu sampai asar. Bahkan sini bilang Pak, kalau dia tinggal sampai maghrib lebih utama, sampai isya lebih utama lagi. Istrinya yang merana di rumah ya. Yaitu saya bilang kalau nggak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan mungkin bantu istri di rumah karena anaknya 10 gitu kan, nggak mungkin di tangan istri sendiri, suami bantu. Saya dulu dapeti ada kakek-kakek yang memang udah kakek-kakek kan, cucunya udah besar-besar gitu, maksudnya anaknya udah besar, cucunya udah diurus sama anaknya ya, istrinya juga udah nenek-nenek juga. Maksudnya ini si kakek ini kalau berangkat ke masjid itu duhur, pulangnya isya, itu kebiasaannya gitu. Maksudnya berangkat duhur di masjid terus tuh itikaf sampai isya, itu selalu seperti itu. Sampai kemudian pas Ramadan beliau ikut itikaf di subuh yang tanggal ke-27, malam 27 subuhnya beliau sakit, dibawa ke rumah sakit, meninggal habis itikaf. Mungkin itu Lailatul Qadar, mungkin, Masya Allah, husnul khotimah mudah-mudahan. Karena ya begitu, memang orang tua itu bagusnya ibadah aja terus, mendoakan anak cucu dan seterusnya biar sukses semuanya dunia akhirat. Itu bagusnya begitu. Jangan orang tua masih nonton sinetron aja gitu kan. Nah, ada nenek-nenek nangis nonton sinetron bisa nangis, gimana nanti sholat tahajud nggak bisa nangis? Ini malah bahaya begitu ya. Kita itu nangis itu karena Allah gitu, nangis karena takut baca Quran, nangis itu yang ibadah. Denger sinetron nangis itu ngapain? Kemudian berapa ya? 11. Yang 11 an yuraqibas sa'ah syarifah, tuh mencari-cari waktu mulia yang ada dari Jumat khusus dengan menghadirkan hati dan menekuni zikir dan doa. Ini sebenarnya ya, atau doa setelahnya ya. Iya, doa itu ada doa yang dimana kalau orang berdoa di saat itu terkabul itu dari Jumat. Nah ulama beda pendapat tentang waktunya itu ya. Nah, ini waktu li fi hadis sa'ah, diperselisihkan tentang waktu itu. Ada sebagian berpendapat berdasarkan hadis Muslim, dia adalah antara sejak imam duduk di mimbar khutbah maksudnya sampai selesai sholat salam. Jadi sejak khutbah sampai salam itu ada saat dimana doa mustajab. Makanya kapan bisa berdoa di sela-sela khutbah,
duduk di antara dua khutbah itu kan ada duduk. Nah saat itulah berdoa. Atau ketika sholat, terutama ketika sujud, nah itu perbanyak doa di hari Jumat tuh. Ketika sebelum salam itu perbanyak doa. Ada juga hadis yang lain, hiya ma baina faraghil imam minal khutbah, sejak imam selesai khutbah sampai selesai sholat. Jadi saat sholat aja gitu, atau sebelum sholat sedikit. Ada juga hadis yang lain, dia di akhir waktu setelah asar, sebelum maghrib. Nah itu, manfaatkan untuk berdoa menjelang maghrib. Nah kalau kami di Yaman itu lihat praktek itu. Rata-rata orang kalau hari Jumat itu ke masjid sebelum maghrib, itu di masjid udah banyak orang berdoa. Ya, di shaf udah berbaris tuh, menjelang maghrib hari Jumat. Hari lain enggak, karena mereka tahu keutamaannya itu. Jadi berdoa. Nah doa itu nggak harus di masjid, doa nggak harus duduk dengan menengada gitu, nggak harus. Mungkin kita sedang di jalan, mungkin sedang naik motor, doa saja gitu. Tahu oh ini waktu hari Jumat nih, menjelang maghrib nih, perbanyak doa. Jadi itu kesempatan doa bisa terkabul ya. Kemudian dalam hadis Anas, iltamisuha, carilah waktu itu antara sholat asar sampai terbenam matahari. Nah terutama yang paling dekat dengan terbenam matahari. Berkata Abu Bakar al-Athram, la takhlu hadil ahadis min wajhain. Jadi hadis ini tidak kosong dari dua waktu itu ya. Ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi yang satu lebih sahih dari yang lain, tapi bisa jadi dua-duanya sahih. Ya udah, diamalkan semua mending daripada kita pilih pendapat satu ternyata salah gitu. Kalau cuma memilih pendapat yang waktu mustajab itu antara khutbah sampai salam, maka itu mak-mak nggak tahu kan, mak-mak di rumah. Berarti cuma laki-laki yang bisa praktek itu. Tapi kalau waktunya sebelum maghrib itu bisa mak-mak lakukan. Karena itu nggak harus di masjid, silahkan di rumah mak-mak ya. Sambil dzikir petang, itu juga ditambahi dengan doa-doa yang banyak di hari Jumat khususnya. Selain itu dengan sholawat, memperbanyak sholawat. Hari Jumat itu dianjurkan banyak sholawat. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan bisa jadi waktunya berpindah, kadang di waktu siang, kadang di waktu sore gitu, seperti Lailatul Qadar. Ya wallahu a'lam. 12. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat dan sejak malam Jumat juga ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat 80 kali, Allah akan ampuni baginya dosanya 80 tahun ya, Masya Allah. Jangan merasa udah pernah saya berarti udah dihapuskan 80 tahun. Umur saya masih 50 tahun berarti masih ada bonus 30 tahun. Nah, jangan hitung-hitungan gitu ya. Karena ada orang yang pakai logika begitu. Kenapa kamu nggak sholat? Oh, saya udah pernah dapat Lailatul Qadar itu. Udah ibadah 1000 bulan. Ya bukan gitu. Kewajiban tetap kewajiban gitu. Kemudian wa in ahabba zada fi sholati alaihi du'a lahu. Kalau mau ditambahkan juga doa untuk Nabi. Misalnya Allahumma ati Muhammadan wal wasilah wal fadilah wad darajah al rafi'ah wab'athu al maqam al mahmud alladhi wa'atta Allahumma jzi nabiyana anna ma huwa ahlu. Itu doa terserah ya. Ini riwayat ya dari salaf, dari hadis Jabir dengan lafaz man qala hina yasmaul adan, siapa yang mengucapkan ketika mendengar adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan allati wa'ata, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Jadi ini doa setelah adzan ya, bukan dipanjatkan di sembarang tempat, walaupun nggak dilarang, tapi ya sebaiknya nggak usah lah, khawatirnya dikira itu bagian dari sholawat ya, tidak.
Ini khusus untuk setelah adzan. Kemudian boleh juga ditambahkan dengan banyak istighfar ya. Hari Jumat juga dianjurkan memperbanyak istighfar selain sholawat. Kalau istighfar di hari-hari lain juga. Kalau sholawat memang yang paling ditekankan hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat. 13. Membaca surat Al-Kahfi. Nah ini yang banyak bertanya tentang surat Al-Kahfi ini ya. Hadisnya dhaif semua memang. Tapi fuqaha banyak yang menganjurkan. Terus gimana jadinya? Ya silakan. Jadi dalam masalah ini terserah keyakinan masing-masing. Yang merasa itu amal soleh ya amalkan. Yang merasa hadisnya dhaif sehingga itu tidak perlu diamalkan ya silakan, tidak usah diamalkan. Tapi nggak usah ngejek yang mengamalkan. Tapi juga jangan lupa membaca Quran gitu. Kalau misalnya keutamaan surat Al-Kahfi dari Jumat itu hadisnya semuanya dhaif, ya kita ganti dengan surat lain banyak gitu. Secara umum baca Quran itu dianjurkan di hari Jumat juga. Bahkan dari Jumat itu dianjurkan untuk mengkhatamkan Quran. Para salaf dulu biasa khatam Quran 7 hari sekali. Dan khatamannya di malam Jumat gitu. Jadi kan hari Jumat untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena itu hari raya, saya katakan tadi ya, hari raya dalam Islam itu hari ibadah gitu. Hari dzikir, hari doa, hari baca Quran, hari sholawat. Itu makna hari raya. Hari raya itu kita, kalau dia ibaratkan raya itu pesta gitu, kita pesta ibadah gitu. Memperbanyak ibadah. Karena tidak ada yang lebih indah bagi umat Islam melebihi apa? Ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini hadis dari Aisyah, Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian dengan satu surat yang keagungannya memenuhi antara langit dan bumi, dan penulisnya mendapatkan pahala yang semisal itu. Yang membacanya dari Jumat diampuni baginya antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, ditambah lagi 3 hari. Dan siapa yang membaca 5 ayat terakhir dari Al-Kahfi, dari surat itu, ketika dia mau tidur, Allah akan bangkitkan di malam apapun yang dia mau. Qalu bala ya Rasulullah, kata sahabat, baiklah. Qala suratul Kahfi, itulah surat Al-Kahfi. Tapi hadis ini dhaif ya, dhaif jiddan kata Syekh Albani, jadi sangat lemah. Jadi nggak usah dipercaya ini hadis ini ya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain, annaman qara'aha, siapa yang membacanya di hari Jumat atau malam Jumat dilindungi dari fitnah. Ini juga dhaif kata Al-Albani rahimahullah. Dan yustahabu an yukthira min qiraatil Quran, disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dari Jumat. Nah ini yang tidak dhaif insyaallah. Secara umum ya, baca Quran itu setiap hari, tapi terutama di hari Jumat. Jadi bukan berarti wah biasa baca Al-Kahfi sekarang nggak boleh, malah nggak baca Quran sama sekali, itu salah. Lanjutkan baca Quran yang lain banyak kok ya. Ayat Quran itu nggak cuma Al-Kahfi. Di Indonesia paling favorit Yasin ya. Quran itu nggak cuma Yasin. Itu sama juga tentang keutamaan surat Yasin itu juga banyak yang dhaif ya. Wa yakhtima fihi au fi lailatil jum'ah in qadaratu, kan menghatamkan Quran itu di hari Jumat atau di malam Jumat kalau dia mampu. Jadi jadikan hari Jumat sebagai hari khataman. Jadi khatam Quran itu setiap 7 hari sekali. Kalau 7 hari sekali berarti sehari berapa juz? 5 juz lah. Buatlah 5 juz. 5 juz itu kapan? Ya kan sholat 5 waktu. Berarti setiap selesai sholat 1 juz. Itu insya Allah setiap hari Jumat bisa khataman ya. Setiap hari Jumat bisa khataman. Bisa one day 5 juz, 1 hari 5 juz ya. Itu khataman setiap 7 hari insya Allah. Setiap 6 hari sebenarnya, tapi anggap saja 7 hari. Kenapa? Mungkin ada 1 hari yang agak santai gitu, mungkin ada halangan dan sebagainya, ada kesibukan lain, jadi nggak bisa 5 juz, cuma 4 juz. Nah itu bisa disusul menjadi
7 hari. Begitu kalau nggak banyak kegiatan ya, terutama yang udah pensiun nih. Udah pensiun semua, ya alhamdulillah. Kalau bukan pegawai kan udah pensiun sejak dini ya. Oh gitu ya. Oh yang bukan pegawai malah nggak pernah pensiun ya. Ya udahlah semampunya aja, nggak dipaksakan juga ya. Amal sunnah itu nggak boleh dipaksa. Tapi harus ada tekad ya. Setidaknya makin tua itu jangan makin gila dunia gitu. Makin tua makin sibuk dengan dunia, kapan untuk akhiratnya gitu. Kita nyesal nanti pas mati. Mati pasti nyesal. Kenapa? Karena apa yang kita perjuangkan di dunia nggak dibawa semua. Ya semua nggak dibawa bahkan. Kecuali amal soleh saja. Makanya yang paling beruntung tuh yang paling banyak amalnya. Perbanyak amal soleh. Kemudian yang ke-14, bersedekah di hari Jumat dengan yang memungkinkan. Sedekah setiap hari, tapi memang diutamakan hari Jumat, itu dilebihkan ya. Wal takun sedekah kharijal masjid, hendaknya sedekah di luar masjid. Jadi ada infak, kotak infak, ada juga sedekah. Sedekah itu untuk fakir miskin ya. Kalau di kotak infak itu bukan sedekah, yaitu infak mungkin di sini sebutnya ya. Sedekah itu kepada fakir miskin. Makanya keberadaan fakir miskin di sekitar kita ini keberuntungan buat kita. Kita bisa meraih pahala yang namanya sedekah. Kalau nggak ada fakir miskin susah malah. Di Singapura misalnya susah mau nyari fakir miskin itu. Salah-salah malah kita yang disantuni gitu ya. Kemudian disunahkan untuk sholat tasbih di hari Jumat. Nah ini penting juga ya sholat tasbih. Ini harusnya ada nomor sendiri nih ya. Dia nggak dimasukkan dia. Sholat tasbih itu Nabi pernah bilang hendaknya gini. Jadi sholat tasbih itu, pernah sholat tasbih nggak? Ada yang pernah sholat tasbih? Masih ingat caranya? Jadi gini, kata Nabi ketika menjelaskan sholat tasbih, hendaknya orang melakukannya setiap hari sekali. Kalau tidak sepekan sekali. Nah sepekan sekali itu hari Jumat paling bagus. Itulah hari raya kita gitu. Kalau enggak setahun sekali. Nah setahun sekali entah kapan lah. Mungkin pas Lailatul Qadar mungkin gitu. Jangan nisfu Sa'ban ya, itu nggak ada ibadah nisfu Sa'ban atau Jumat pertama Rajab itu juga nggak ada, itu dalilnya tidak ada. Jadi pokoknya setahun sekali lah. Kalau tidak bisa juga seumur hidup sekali. Ada yang belum pernah ya, sholat tasbih sekarang. Nanti mau mati nggak pernah sholat tasbih bahaya. Nabi mengajarkan gitu. Jadi minimal seumur hidup sekali sholat tasbih. Tapi kalau bisa setiap Jumat lebih bagus ya. Sepekan sekali. Jadikan sholat tasbih. Gimana caranya? 4 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi rakaat pertama takbir. Niatnya ya niat sholat tasbih. Pokoknya niat itu di hati. Nggak usah bingung gimana nawaitunya. Nggak ada nawaitu ya. Usoli itu nggak perlu. Pokoknya diniatkan dalam hati sholat tasbih. Allahu Akbar, kemudian apa? Takbir, iftitah, kemudian Al-Fatihah, baca surat bebas. Nah, selepas baca surat baru baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat diulang 15 kali. Hah? Apa? Setelah baca surat, ketika mau ruku. Jadi ketika mau ruku baca itu. Baca 4 kalimat yang kata Nabi 4 kalimat ini lebih baik daripada apa yang disinari matahari. Matahari menyinari apa? Menyinari dunia nih. Lebih baik daripada dunia seisinya. 4 kalimat ini doang lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya rugi banget orang kalau nggak banyak zikir ya. Kita mengejar dunia yang nggak ada nilainya. Ini lebih baik daripada dunia seisinya.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dah, itu 15 kali. Kemudian Allahu akbar, ruku, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Selepas itu baca itu lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. Boleh sampai situ doang. Atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'im ba'du. Nah, habis itu lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? 10 kali. Kemudian Allahu akbar sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian jangan bangkit. Baca itu lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian Allahu akbar duduk, Robbi firli, Robbi firli, Robbi firli, bebas berapa kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian Allahu akbar sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian Allahu akbar, mau bangkit berdiri kan, tapi duduk dulu, istirahat. Istirahat baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ya, sebelum berdiri pokoknya duduk dulu. Setelah sujud kedua duduk lagi, kayak duduk tadi, kayak duduk sebelum ya, antara dua sujud. Duduk lagi, baca tasbih lagi 10 kali, baru Allahu akbar bangkit. Nah, lakukan rakaat kedua seperti itu. Iya, 15 kali setelah surat, 10 kali setelah ruku, 10 kali setelah i'tidal, 10 setelah sujud, 10 setelah duduk, 10 setelah sujud, 10 lagi setelah sujud sebelum tahiyat. Gitu untuk rakaat kedua. Sebelum tahiyat ya. Ya. Jadi duduk dulu, kan duduk mau tahiyat kan duduk. Nah, sebelum baca tahiyat kita tasbih dulu. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, kemudian tahiyat. Baru setelah tahiyat sebelum salam boleh doa ya, perbanyak doa, habis itu salam. Nah, itu 2 rakaat salam kan? Salam. Habis itu rakaat 2 rakaat berikutnya sama seperti yang tadi. Itu namanya sholat tasbih. Jadi sholat tasbih bebas ya, kapan saja, di mana saja, yang penting tidak di waktu terlarang. Jadi sebagian mengatakan ya, tentang waktu terlarang ada perincian ya, ada yang terlarang keras, ada yang terlarang ringan. Nantilah perinciannya insya Allah pertemuan yang akan datang. Ini ada pembahasan tentang waktu terlarang nanti. Kemudian yang ke-15 sekarang, terakhir, disunahkan untuk menjadikan hari Jumat untuk amal-amal akhirat. Tuh lihat, hari Jumat itu hari raya itu amal akhirat. Wa yakufu an jami'a ahwalid dunya, menahan diri dari seluruh kesibukan dunia kalau bisa ya, kalau bisa begitu, sunnahnya begitu ya, dikurangilah kalau nggak bisa. Jadi yang biasa buka toko hari Jumat libur dulu lah gitu, atau sebentar waktunya gitu kan. Kita pekerjaan juga gitu kan, sekolah kan pulangnya cepat hari Jumat ya. Kemudian juga orang kerja juga hari Jumat dihargai itu, sedikit waktunya, jam kerjanya. Pelayanan di bank aja dikurangi itu hari Jumat tuh. Ya maksudnya biar kita lebih banyak untuk akhirat gitu. Tapi banyak orang nggak paham maksudnya apa. Jadi hari Jumat perbanyak itu dzikir, doa, sholat, sedekah dan sebagainya itu, amal-amal akhirat. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya. Ya. Ya cukup satu kali jawab saja yang suaranya paling keras, nggak harus yang paling dekat. Kalau paling dekat suaranya lirih ya, ada yang jauh tapi keras gitu, itulah yang kita jawab. Itu aja yang paling jelas, yang kita mudah menjawabnya gitu. Kalau yang samping rumah tapi lirih misalnya, nggak, kadang-kadang nggak kedengaran, nah itu mending yang lebih keras. Pokoknya yang paling keras dijawab, satu kali cukup. Nggak usah dijawab semua, karena Allahu Akbar, yang sini Allahu Akbar juga, yang menjawab yang mana itu? Salah satu saja gitu, cukup satu. Ya. Masalah sholat qobliyah, kalau mamanya kan kalau kita qobliyahnya di rumah, jadi kan kita itu berarti azan itu tadi kan udah siap, kalau di masjid kan langsung gitu kan ya. Ya. Jadi kita kan lewat gitu kan. Apa yang lewat? Waktunya itu mamanya kan kalau di masjid itu kan udah iqamah kan. Oh gitu. Ya itu kalau yang di rumah ini maksudnya kalau yang di rumah. Jadi gini, itulah kekurangan di negeri ini ya, memberi jarak antara adzan dengan iqamah itu terlalu singkat, 5 menit 5 menit banyak itu yang 5 menit 5 menit terlalu singkat. Kalau di Arab sana itu paling cepat itu 15 menit 20 menit rata-rata. Bahkan kalau sholat subuh itu 30 menit jarak antara adzan dengan iqamah, karena subuh kan mungkin ada yang baru bangun, ada yang mandi junub dulu, ada macam-macam gitu kan. Itu kalau tiba-tiba 10 menit qomat ya pasti nggak dapat qobliyah gitu kan. Maka beri kesempatan orang untuk bersiap-siap. Nah itu kalau kita udah terlanjur di Indonesia, udah tahu nih jadwalnya memang qomatnya 5 menit atau 10 menit, ya udah nggak usah sholat di rumah, kita lebih baik pas adzan tuh berangkat gitu, sholat qobliyahnya di masjid lebih bagus dibanding apa kita qobliyah di rumah ternyata sampai sana masbuk, itu nggak bagus. Jadi kalau kita sholatnya di masjid, kita dapat keutamaan apa? Takbiratul ihram bersama imam, dan itu juga keutamaan. Jadi kalau kita melakukan ibadah itu yang paling banyak pahalanya yang mana gitu. Jadi lebih banyak kalau memang waktunya singkat, lebih bagus sholatnya di masjid saja qobliyah. Ya. Jadi biar tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya. Warisan. Ya. 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 Jadi di antara anak itu ada yang keluar dari Islam. Ya, terus pembagiannya gimana? Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi warisan itu kalau sudah mati sebelum mayit yang mewariskan itu nggak dapat warisan, walaupun bedanya cuma 1 menit gitu. Misalnya bapak sama anak kecelakaan gitu, misal siapa mati duluan terus diketahui, anaknya juga punya harta, nanti diwariskan ke bapaknya. Kalau si anak mati duluan. Tapi kalau bapaknya mati duluan baru anaknya, maka bapaknya yang memberi warisan ke anak gitu. Jadi siapa yang mati duluan itu yang memberi warisan, yang mati belakangan itu dapat warisan, walaupun udah mati dapat warisan. Nah nanti warisannya itu diwariskan lagi gitu. Jadi begitu, warisan tuh nggak boleh ditunda-tunda. Makanya ini kesalahan di Indonesia ya, banyak warisan ditunda-tunda. Jadi begitu mati diwariskan, itu anak yang mati pun punya harta, diwariskan ke yang lain, ke orang tua, ke saudara gitu. Nah jadi kalau yang murtad itu nggak dapat warisan sama sekali ya. Jadi perbedaan agama itu menghalangi warisan, nggak bisa.
Kalau yang murtad misalnya bapaknya misalnya anaknya muslim semua, tiba-tiba bapaknya murtad kemudian mati, ya udah sekeluarga nggak dapat warisan semua tuh. Warisannya kemana ini? Ya udah buat orang kafir itu. Ya resiko, makanya bapaknya nggak boleh murtad ya. Ya. Ntar yang cucu tadi belum dijawab. Yang cucu nggak dapat karena terhalang oleh anak-anak yang lain. Ya. Terus. Apanya? Jatahnya? Dihibahkan kepada hibah ya. Ketika masih hidup sudah dihibahkan. Ya. Dalam masalah hibah itu Islam mewajibkan harus adil. Adil itu ya sama gitu, secara umum seimbang. Ada juga asas keadilan berdasarkan kebutuhan bisa. Kalau memang si anak A, B, C misalnya ya, si A ini paling butuh, B udah kecukupan, C sudah kecukupan. Boleh saja dia ngasih A lebih, tapi atas persetujuan B dan C. Ini ayah mau kasih ke A, boleh nggak? Gitu, kasih pertanyaan ke anak-anak. Karena semuanya punya hak yang sama aslinya. Begitu, biar tidak terjadi permusuhan di antara anak gitu kan. Orang tua itu harus adil kayak gitu, nggak bisa nggak. Nah kalau warisan udah ada aturannya dalam Islam ya. Tapi seandainya nggak adil ya boleh, makanya tadi Pak saat sesuai dengan kebutuhan. Contoh, orang tua ngasih uang saku ke anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, anaknya itu rata gitu ada semua. Sama nggak uang sakunya? Ya, pasti beda. Itu adil lah nggak itu namanya? Adil, adil sesuai kebutuhan. Itu tidak masalah. Memang betul. Udah apa? Nggak taat. Oh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, makin nggak taat. Siapa tahu dengan diratakan nanti jadi sadar gitu kan. Ya. Ya. Satu ibu. Emang ibu ada berapa? Hah? Oh, satu ibu lain bapak. Saudara satu ibu. Dapat. Iya, ada ahli ab, ada ahli ada syakik gitu. Tapi ada syaratnya. Jadi ada syaratnya. Itu saudara seibu. Saya lupa syarat-syaratnya. Aduh, ilmu warisan ini ilmu yang agak susah. Rumit, syarat-syaratnya agak rumit. Memahami syarat-syaratnya itu yang agak susah. Dia secara umum bisa dapat gitu, asal tidak ada penghalang. Saya lupa tapi penghalangnya. Kalau ada penghalang mungkin saya lupa apakah terhalang oleh saudara kandung atau enggak, saya lupa. Nanti dicek lagi lah. Atau ibu-ibu kalau kepengen tahu warisan, ada aplikasi sebenarnya. Banyak kok aplikasi untuk ngitung warisan ya. Ada iWaris. Ada juga iya, insya Allah sesuai karena dia fikih, ilmu fikih itu rata-rata sama. Mau madhab apa saja itu nggak masalah gitu. Masalah fikih itu santai aja, nggak apa-apa beda madhab. Maksudnya jangan kira yang fikih yang paling sesuai sunnah itu yang dari Saudi gitu, enggak. Syafi'i juga sesuai sunnah fikih. Itu saudara kandung ada ya? Ada ya? Coba saya cek. Itu yang meninggal apanya, bapaknya gitu? Enggak boleh harus dua-dua, harus salah satu. Makanya kalau ya.
Kalau bapaknya dia sendiri yang meninggal, namanya itu anak kandung. Kan gini Pak, ada seorang ibu nikah sama seorang laki-laki bawa anak, Iya. anak bawaan ya Pak. Oh, anak bawaan nggak dapat. Itu bu itu bukan saudara seibu, beda lagi. Tapi harta itu didapat dengan suami istri ini Pak. Apanya? Harta itu didapat bersama. Harta itu. Nah, ini kan campur lagi. Saya bilang nggak boleh ngitung warisan itu dua mayit, nggak bisa, harus satu. Jadi harta suami istri, siapa dulu yang mati duluan gitu loh. Kalau istri mati duluan, maka istri memberi warisan ke suami. Kalau suami mati duluan, suami ngasih warisan ke istri. Jadi ngitungnya satu-satu, nggak bisa dua. Kalau udah terlanjur dua, kalau terlanjur dua pun dihitungnya tetap mulai dari satu tadi. Ya, itu yang salah di Indonesia. Ada orang tua anaknya bilang, "Ma, ini warisan bapak kita bagi." "Mak belum mati udah mau bagi," gitu. Ini salah, bukan gitu. Hukum Islam tuh nggak gitu. Ini kasih tahu pada mama, banyak yang nggak paham itu. Merasa kalau aku masih hidup, aku nggak, warisan belum boleh dibagi. Enggak, warisan itu dibagi, satu mayit mati dibagi langsung. Anak mati pun dibagi hartanya. Dia anak tuh punya harta, bagi. Ada hukumnya, ada aturannya. Ya. Itu perkataan siapa? Sahabat atau hadis Nabi? Enggak. Itu perkataan Nabi atau perkataan sahabat? Kenapa? Pertanyaannya apa, nggak jelas? Coba lihat bukunya. Dilihatkan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami, dhaif sekali. Editor terjemahan menambahkan,
Sekalipun di sini sangat lemah, tetapi terdapat hadis lain yang sabit yang menunjukkan disyariatkannya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Antara lain adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Menyesuaikan Al-Albani. Iya. Iya, ini sahih berarti. Ada riwayat lain yang sahih. Makanya ulama pun beda pendapat dalam hal ini ya. Ulama berbeda pendapat. Tadi yang masalah warisan tentang saudara ya. Jangankan saudara kandung atau saudara sebapak, itu kalau ada anak dari si mayit maka nggak akan dapat itu saudara ya. Makanya harus dicek semuanya, nggak cuma ngitung saudara dapat atau enggak. Saudara bisa dapat kalau memang nggak ada penghalang gitu. Kalau ada anak terhalang, banyak yang terhalang. Si mayit punya anak atau enggak. Termasuk hitung warisan itu nggak boleh dua, nunggu dua mati, itu nggak boleh, itu kemaksiatan ya. Jadi satu meninggal langsung dihitung. Kalau nunggu dua itu maksiat semua. Udah ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.